Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM, jumpa lagi dengan kami Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyer dalam acara kesayangan kita Property Law. Kali ini kita akan menanggapi dari penanya ya. Ini di sini ada namanya Bapak Angga ya. Bapak Angga ada di Jawa Barat ini. Pertanyaannya bahwa dia punya tanah. Lalu ada yang mengajak kerjasama katanya. Ya, kerjasama mau dibangun ruko. Ya, bisa dapat 50 ruko nih. Nah, sebagai pemilik tanah nanti dibikinkan perjanjian, tips hal-hal apa yang perlu diperhatikan di dalam mengadakan kerjasama seperti ini kalau kita punya tanah dan ada yang mau invest dan kerjasama. Nah, pertama, bentuk kerjasama yang sering terjadi itu ada dua. Ya, kerjasama itu ada namanya kalau pernikahan itu kayak kita kawin kontrak atau kita kawin gereja atau kawin KUA. Ya, kalau misalnya kita mau kawin KUA atau kawin gereja itu berarti kita penyertaan modal. Tanah kita dinilai berapa, dia uangnya berapa, baru bikin PT itu saham ya. Tetapi kalau yang simpel sederhana itu adalah kerjasama bagi hasil. Ya, bagi hasil ini juga ada dua. Ya, ada duanya apa? Satu, bagi hasil barang atau bagi hasil uang. Maksudnya apa? Misalnya Bapak Angga punya tanah, orang itu punya uang. Nah, kita nilai tanahnya berapa, uangnya berapa. Kalau dibangun let's say 10 ruko misalnya. Nah, ruko itu 10, kalau misalnya senilai antara tanah dengan head to head antara tanah dengan ini berarti kan 55 kan? Ya toh, 55 ruko sama ruko. Kalau bagi uang itu lebih simpel. Hasil penjualan berapa? Ya, anggaplah 100 hasil penjualan. Nah, kita potong harga tanah berapa, harga bangunan berapa, sisanya kita bagi dua. Itu namanya bagi hasil uang. Kita keluarkan harga tanah, kita keluarkan harga bangunan, keuntungan netnya kita bagi dua. Nah, kalau bagi barang, nah kita hitung juga harga rukonya berapa. Ya kan? Nilai bangunannya, modalnya berapa ruko itu, tanah kita berapa. Nah, dari situ prosentase. Kalau harga tanah lebih mahal dari ruko, ya itu nanti bisa 4 lawan 6 atau 3, 7 itu makanya tergantung hitung-hitungannya. Jadi Bapak Angga jangan sampai salah menghitung. Ya, hitung-hitungannya. Nah, di dalam perjanjian yang perlu diperhatikan pertama sebagai yang punya tanah, kita harus tahu bahwa harga tanah ini berapa kita nilai. Kita sepakati di muka harga pasarannya berapa. Tetapi kita harus ikat di jangka waktu. Jangan sampai kita sudah kerjasama, nanti dia bangunnya 3 tahun akan datang. Kan udah meningkat harga tanahnya. Oleh karena itu kita ikat dia harus bangun selambat-lambatnya selesai berapa lama. Atau kita bilang misalnya harga tanahnya sekarang itu 5 juta per meter. Sekarang misalnya ya, kita bilang tahun depan itu harus dieskalasi minimal 10% ya, atau 8%. Kenapa? Karena pastikan peningkatan NJOP-nya. Jangan sampai Bapak ikat dengan harga 5 juta, dia bangun 3 tahun kemudian. Itu kan sudah selisihnya besar nanti ya. Itu ya. Yang berikut adalah tanya, tanah saya dijaminkan atau tidak? Kalau tanah Bapak dijaminkan, ya bukan 50-50 dong bagi hasilnya. Orang berarti dia kan cuma operasional cost doang. Kalau cuma tanah kita dijaminkan, berarti kan duitnya Bapak juga yang dipakai. Nah, ini yang kayak begini nih, memang perlu Bapak didampingi seorang konsultan hukum yang mengetahui properti. Karena kalau tidak, itu dalam perjanjian banyak hal-hal yang kita punya tahu-tahu kita dapat bisa hilang, tahu-tahu dapatnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena di dalam perjanjian itu banyak hal-hal yang ya kalau mau dibilang kasarnya banyak jebakan-jebakan Batman lah kalau dalam perjanjian itu, kalau kita tidak mengerti tentang ilmu perjanjian. Ya, seperti tadi masalah harga, ya eskalasi kan bisa saja hari ini nanti 5 tahun baru dia bangun, lalu nilai bangunannya berapa. Ya, jadi di dalam proses pelaksanaan lagi saya tambahkan nanti harus ada kayak tim, kayak KSO itu ada tim, ada orang bapak, ada orang dia yang sama-sama melihat. Jangan sampai dia misalnya awalnya itu bangunannya nilainya 100, tahu-tahu dia melaksanakan cuma 75, speknya dia kurang-kurangin. Nah, ini kan berarti nggak fair. Saya kira secara garis besar yang kali ini saya sampaikan kepada Pak Angga karena durasi kita terbatas tentang urgensinya. Ya, kemana Bapak harus pergi, tentunya Bapak bukan notaris punya kerjaan ini, kan notaris cuma mencatat, tetapi konsultan hukum yang mengerti yang dapat mendampingi Bapak di dalam pembuatan perjanjian. Demikian Bapak Angga, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan property law, email ke redaksi@pasfm.com. Redaksi@pasfm.com.